dalam berjalan yang utama sekali keluar dari rumah itu adalah kita untuk menunaikan, ya, keluar ke masjid untuk menunaikan sholat. Dan sholat yang pertama setelah kita bangun tidur, ya, setelah kita berwuduk, mandi, buang hajat, ya, mandi, berwuduk dan buang setelah kita bangun tidur, ya, kita buang hajat, berwuduk dan mandi, memakai pakaian, kemudian kita berangkat. Setelah itu kita berjalan menuju masjid. Salat yang pertama kita tunaikan adalah salat Isya, salat subuh, ya, salat yang pertama mengawali kehidupan kita. Maka dalam adab ini, setelah itu adalah kita akan mempelajari adab-adab di dalam masjid. Ya, sekalian kita ketahui adabul masjid. Apa yang dimaksud dengan adab masjid itu adalah al-adabul ladzi yanbaghi fi'luha fil masajid, yaitu adab-adab yang semestinya kita lakukan di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita berada di dalam masjid Allah, ya, di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, adab yang pertama yang harus kita ketahui adalah yaitu ad-du'a'u inda adh-dhihab ilal masjid, yaitu doa ketika kita berangkat menuju masjid. Artinya adalah kita setelah keluar dari rumah, ya, dalam perjalanan menuju masjid, kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana berjalan, ya, di dalam perjalanan kita itu jangan kita lupakan ada doa yang senantiasa dilakukan dan diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat ini datang dari Imam Muslim, datang dari Abdullah bin Abbas, ya, anak pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu dalam keadaan masih kecil, ya, dia mengkisahkan Abdullah bin Abbas menceritakan bahwasanya annahu raqada 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia pernah tidur dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Rasulullah alaihi Abdullah bin Abbas? Anak pamannya. Berarti mereka itu posisinya sebagai apa itu? Sepupu, ya, sepupu dia. Tapi Abdullah bin Abbas dalam posisi masih kecil, atau umurnya masih kecil. Tidur dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Faistaiqadha, maka dia melihat, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangun malam hari. Dia menyaksikan, Abdullah bin Abbas menyaksikan Rasulullah bangun malam. Fatasawwaq, kemudian dia melihat Rasulullah SAW yang pertama dilakukannya adalah bersiwak. Ya. Jadi yang setelah dia bangun, setelah dia baca doa bangun tidur, kemudian dia ambil siwak. Ya, setelah dia mencuci seperti urutan yang telah kita bacakan dahulu, setelah dia mencuci tangannya, ya. Kemudian dia fatasawwaq, ya, bersiwak. Keutamaan siwak setelah kita uraikan pada pembahasan sebelumnya. Setelah bersiwak Rasulullah SAW watawaddu', kemudian dia berwuduk. Yakni Nabi SAW, ya, wa huwa yaqul. Setelah itu Rasulullah SAW mengucapkan doa, ya, setelah dia bangun tidur, ya, dia setelah bersiwak dan berwuduk tadi, kemudian dia membaca firman Allah yang terdapat di dalam surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab, dan seterusnya, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, ya, sampai selesai surah Ali Imran yang berjumlah, ya, ayat ini Ali Imran itu 200 surat, 200 ayat. Jadi dia mulai dari 190,
inna fi khalqis samawat. Berarti dia membaca 10 ayat ya. Rasulullah SAW setelah dia berwuduk. Kemudian summa qama. Kemudian setelah itu Rasulullah bangun atau bangkit untuk fasalla rakaatain. Nabi sholat dua rakaat, yaitu qiyamul lail. Bagaimana kondisi sholat Rasulullah dilihat oleh Abdullah bin Abbas? Fa'atal, sholatnya sangat panjang, ya. Seperti yang dikisahkan dalam hadis-hadis yang lain, ya, pernah suatu ketika Rasulullah SAW sholat membaca surah Al-Baqarah khatam, membaca lagi surah Ali Imran khatam. Masya Allah ya, kita lihat sholatnya Rasulullah SAW di qiyamul lail beliau. Ini yang disaksikan oleh Abdullah bin Abbas. Ya, kemudian setelah itu al-qiyam war-ruku' was-sujud tsumman sarafa. Setelah Rasulullah SAW sholat, ya, panjang sholatnya itu, bacaan ayat surahnya, kemudian dia ruku' dan sujud. Setelah itu Rasulullah SAW tsumman sarafa qama, ya, fanama hatta nafakh. Rasulullah SAW setelah 2 rakaat dia beranjak lagi ke tempat tidurnya, kemudian dia tidur dan didengar oleh didengar oleh Abdullah bin Abbas an-nafakh. Nafakh itu adalah suara yang keluar batu orang tidur. Apa namanya itu? Bakarwah. Itu cara wayang. Dengkuran Rasulullah SAW didengar langsung oleh Abdullah bin Abbas. Thumma fa'ala dzalika, langsung itu dilakukan oleh Rasulullah SAW 3 kali. Ya. Thumma fa'ala dzalika 3 marrat. Jadi setelah itu langsung bangun lagi, kemudian tidur lagi, kemudian dia bangun lagi. 7 rakaat. Berapa itu? 6 rakaat. Kullu dzalika yastaqnas. Tiap jedanya itu dia mau sholat, dia Rasulullah SAW bersiwak lagi dan berwuduk lagi dan membaca lagi ayat surat Ali Imran tadi yang 10 ayat. Nah, setelah itu baru beliau thumma autar bithalat. Kemudian Rasulullah SAW sholat witir 3 rakaat. Fa'adzana al-muadzin, maka muazzin mengumandangkan azan. Fa kharaja ila shalah, maka Rasulullah SAW keluar untuk sholat. Ini disaksikan oleh Abdullah bin Abbas. Setelah itu dia setelah witir, azan berkumandang, Rasulullah SAW berangkat ya ke masjid, kemudian wahwa yakul. Nah, ini yang kita adab yang pertama ini. Kemudian Rasulullah dalam perjalanan menuju masjid ini dia membaca doa. Nah, kita sudah hafal ini. Siapa bisa mengulang? Allahumma ja'al fi qalbi nura, waj'al fi lisani nura, waj'al fi sam'i nura, waj'al fi basari nura. Allahumma ja'al min khalfi nura wa min amami nura. Allahumma ja'al min fawqi nura wa min tahti nura. Allahumma a'tini nura. Ini yang dibaca terus oleh Rasulullah sampai ke masjid. Diulang-ulang oleh beliau. Maka ini ikhwas sekalian adalah doa yang kita harus hafalkan. Ya. Kalau belum hafal, kita hafalkan doa berangkat masjid. Artinya subhanallah ini. Apa artinya? Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah di dadaku, di hatiku cahaya. Ya. Waj'al fi lisani nura. Di lisanku, di lidahku cahaya. Waj'al fi sam'i nura, dan jadikanlah di pendengaranku cahaya. Waj'al fi basari nura, dan jadikanlah di penglihatanku, pandanganku cahaya. Waj'al min khalfi, dan jadikanlah di belakangku cahaya. Wa min amami nura, dan di depanku cahaya. Waj'al min fawqi nura, dan jadikanlah di atasku cahaya. Wa min tahti nura, dan di bawahku juga cahaya. Allahumma a'tini nura. Ya Allah, berikanlah kepadaku cahaya.
Masya Allah, ini doa yang indah sekali yang kita harus lazimkan terus kita berangkat menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan sekali kita minta cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan kita alfakan ikhwas sekalian doa yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat di sini penjelasannya nama Ibnu Abbas ya inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas tidur ya di dekat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menceritakan pemandangan atau keadaan yang dia saksikan, perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu dia di tengah malam. Ini disaksikan langsung ya. Bagaimana tadi kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidur ya, kemudian dia bersiwak dan berwudu, kemudian membaca ayat-ayat di penghujung surat Ali Imran. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian ya dia panjangkan bacaan solatnya, kemudian dia ruku dan sujud, kemudian dia tidur sampai Rasulullah mendengkur, didengar langsung oleh Ibnu Abbas. Apa yang dimaksud nafakh itu? Ini dijelaskan oleh Syekh di sini, yaitu aitanafas bi sautin hatta yusma' minhu sautil an-nafakh bil fam kama yusma' minan naim. Nah, ini maksudnya. Yaitu nafakh itu adalah suara atau suara yang didengarkan dari orang-orang yang tidur, ya. Jadi itu dengkuran. Kalau orang yang suka mendengkur itu biasanya jarang kita yang tidak mendengkur, enggak. Barangkali mendengkur semua, kecuali yang ya apalagi orang yang punya kondisi badannya agak gemuk itu. Tapi tidak ada bedanya orang yang kurus, orang yang gemuk, kalau mendengkur terus ya. Nah, ya. Bakaruh, nah, itu kalau orang awak itu kan itu kan dapat nikmat. Ya. Itu 3 itu, nah, makan batam buah, lalok bakaruah, kaye lasuah. Nah, itu sudah dapat nikmat dunia, ya. Kalau bakaruah itu sudah tanda nikmat. Jadi Pak, seletih-letihnya kita, ya, nikmat kalau kita sudah mendengkur berkeruh itu sudah apa? Lah terasa nikmat. Nah, ini dilihat langsung Rasulullah SAW itu, ya dia mendengkur, ya, disaksikan oleh Ibnu Abbas. Jadi enggak aib Bu, ibu kalau punya suaminya mendengkur, ya, tanda nikmat itu. Kadang ada istri pula yang tidak senang suaminya mendengkur Pak, ya, pegang hidungnya, ya kan? Ya, jangan dilakukan itu, ya, karena ini Rasulullah juga mendengkur. Nah, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita didengar langsung oleh Ibnu Abbas suaranya. Kemudian ini dilakukan oleh Rasulullah 3 kali. Artinya dia tidur, setelah selesai 2 rakaat panjang tadi itu, dia tidur lagi, kemudian bangkit lagi, dia bersiwak, berwuduk dan sholat. Nah, ini dilakukan oleh Rasulullah 3 kali, berarti 6 rakaat. Kullu marrah yusanna, yaitu Rasulullah SAW setiap dia bangun, dia bersiwak dan berwuduk dan sholat 2 rakaat. Sehingga terdengarlah suara azan, kemudian Nabi SAW keluar untuk membaca doa yang kita bacakan tadi. Ini ya, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ada hafal semua ikhwas sekalian? Atau kita baca sama-sama? Atau dalam hati saja, ya Allahumma ja'al fi qalbi nura, waj'al fi lisani nura, waj'al fi sam'i nura, waj'al fi basari nura, Allahumma ja'al min khalfi nura, wa min amami nura, Allahumma ja'al min fawqi nura, wa min tahti nura, Allahumma a'tini nura. Jadi boleh dicatat yang belum hafal, ya ini ada di azkar, ad-du'a, zikir pagi dan sore, dan juga di buku-buku Hisnul Muslim, dan zikir-zikir ya harian yang harus kita baca setiap kita berangkat ke masjid. Nah, jangan kita
alfakan, jangan kita lupakan doa ini, karena begitu kemuliaan doa ini kita minta cahaya terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajah kita yang berseri-seri ya diberikan cahaya di dunia ini. Baik, kita lihat istifadah dari hadis ini. Ada beberapa faedah. Yang pertama adalah al-hathu ala musahabatil ulama'i was salihin. Nah, ini yang pertama. Apa itu? Dorongan atau anjuran untuk musahabah. Musahabah itu bersahabat, menemani atau berkawan akrab dengan para ulama. Was salihin, orang-orang yang soleh. Nah, maka ini salah satu hikmah hadis ini, mana itu Ibnu Abbas ya musahabah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaklah kita ikhwas sekalian untuk mencari kawan-kawan kita yang akrab, intim, hubungan adalah dengan para ulama, guru-guru yang sahih manhaj dan akidahnya, dan juga orang-orang yang soleh. Nah, ini salah satu adalah mujalah satu ahlul khair, yaitu duduk bersama orang-orang yang baik. Nah, ini panjang penjelasannya ya. Ini sudah beberapa pembahasan kita telah bahas, yaitu salah satu yang akan menguatkan hati kita. Seperti juga dalam kitab yang telah kita bahas itu ada Adabul Talibul Ilmi, karena teman itu sangat berpengaruh. Ya, as-sahibus sahib kata Rasulullah. Sahabat itu menarik. Ya, sahabat itu menarik. Maka hendaklah kita, apalagi kemuliaan duduk bersama, berkawan akrab dengan guru-guru kita, dengan ulama-ulama kita, yang semua mereka itu ya memberikan istifadah kepada kita, memberikan manfaat ya, karena itulah kawan yang sebenarnya kawan. Nah, kata pepatah, kawan galak banyak tapi kawan menangis sangat langka sekali, nadir. Nah, hendaklah kita, dan kawan harus banyak dengan yang soleh. Maka hendaklah kita berteman, ikhwas sekalian. Jangan berkawan dengan, kalau pepatah kita orang yang ada saja ini nak. Kalau berkawan dengan orang tukang judi, kalau tidak menjudi sekurang-kurangnya membawa, nah, kalau dulu membawa tikar tempat berjudi. Kalau berkawan dengan orang menyabung ayam, nah, kalau tidak menyabung ayam sekurang-kurangnya memegang apa Weko? Menggendong ayam, menolong, gitu kan? Nah. Kalau berkawan dengan tukang parfum, kalau tidak bisa uangnya, kita ada uang membelinya, sekurang percikannya badan kita akan menjadi harum. Nah, ini banyak yang dorong motivasi kita dalam hadis ini. Hendaklah kita memilih kawan, apalagi ulama ya, para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang soleh dan orang-orang soleh. Apalagi nanti mereka juga memiliki syafaat ya, syafaat. Bagaimana dilihat di surga belum ada temannya di dunia ini dulu ya, kemudian nanti dia akan meminta syafaat kepada Allah agar dia mengeluarkan sahabatnya dari neraka. Subhanallah ya, ini yang kita minta selalu, agar kita bersahabat dengan kawan-kawan yang soleh. Yang kedua, wa fi istihbab qiraati khawatim Al-Imran indal istiqaz min naum wal lail, yaitu disunnahkan atau dianjurkan kepada kita untuk membaca khawatim, penutup atau ayat terakhir dari surah Al-Imran ketika bangun dari tidur, seperti yang dicontohkan Rasulullah tadi yang dilihatkan oleh Ibnu Abbas. Yang ketiga adalah wa fihi istihbab as-siwak indal istiqaz min naum, yaitu disunnahkan untuk bersiwak ketika bangun dari tidur. Ini ya, sudah berlalu pembahasannya. Kemudian yang keempat, wa fihi istihbab as-siwak aidan indal wudu wa inda kulli shalah, yaitu disukai atau disunnahkan kita untuk bersiwak senantiasa ketika berwuduk atau ketika hendak salat. Telah berlalu dulu pembahasannya, seperti hadis Rasulullah
Bisa. Insyaallah. Barakallahu fiik. Yang keenam adalah istihbab an-nakal at-tanakkul bi athna'i 10 rakaat ka qiyamul lail. Yaitu disukai kita untuk melaksanakan sholat sunnah nafilah ya dengan 11 atau 12 rakaat seperti qiyamul lail ya. Nah, ini ada yang kita boleh 11 rakaat, ada yang 13 rakaat. Ini yang hadisnya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya adalah dalam hadis ini faedah yang dapat kita petik adalah disukai atau disunnahkan wa fihi istihbab as-shalah fi thuluthil lail akhir, yaitu disunnahkan kita sholat di sepertiga malam yang terakhir. Nah, di sepertiga malam yang terakhir untuk kita qiyamul lail. Faedah-faedah dan keutamaan qiyamul lail ini ya setelah kita maklumi datang dari Rasulullah hadisnya ya, tentang keutamaan ini. Kemudian yang terakhir adalah wa fihi jawaz naum al-walad as-saghir inda aqaribihi kama fa'ala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ya. Dalam hadis ini juga dapat faedah oleh kita bolehnya anak-anak kecil tidur ya dekat karib kerabatnya seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abbas ya, dekat tidur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi punya sepupu, ya punya keponaan, ya. Dan salah satu kedekatan, ya, keluarga kepada kita. Jadi anak-anak kecil ini boleh tidur bersama orang yang tua atau yang besar. Nah, kalau sekalian ini tanda kedekatan anak kecil ini, ya. Ini tentu nanti akan berpengaruh kepada dia. Ya, setelah dia besar, teringat terus bagaimana dia. Seperti Ibnu Abbas ini, ya, melihat Rasulullah SAW bagaimana dia menghidupkan malam-malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kawan sekalian, kita masuk kepada adab yang kedua. Adab yang kedua adalah al-masyu il masjid bisakinah wa wiqar. Ini kemarin juga telah kita bahas, ya, diulang lagi oleh Syekh dalam kitab ini, dalam pembahasan ini, bab adabul masyi, yaitu adab berjalan ke masjid, ya. Nah, ini adab-adab masjid beliau ulangi. Adab yang kedua itu adalah berjalan ke masjid dengan tenang, ya, dan tenang wa wiqar, dan penuh wibawa. Artinya itu apa? Tenang, tidak tergesa-gesa, ya. Ai bituma'ninah, yaitu dengan tenang, tumakninah, ya, dan tidak tergesa-gesa dalam berjalan. Bila isra'in fil masyi. Dan ini kita ulang lagi, ya. Hadisnya datang dari Sahih Bukhari Muslim, fi sahihin, termaktub dalam Sahih Bukhari Muslim, fi sahihain. Datang dari Abu Hurairah, ya. Semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal idza uqimatis shalah fala ta'tuha tas'auna wa atuha tamshuna wa alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu. Nah, ini dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, apabila telah ditegakkan, apa telah diikomahkan, telah ikomah, telah dibaca ikomah atau telah didirikan sholat, maka janganlah kalian mendatanginya dengan berlari-lari, wala tas'au, tapi datangilah, ya, dengan berjalan kaki, dan juga kalian dalam posisi tenang. Alaikum as-sakinah, ya. Berapa yang kalian jumpai, kalian yang temui, itulah bagian kalian, fasallu, maka solatlah, ya. Dan apa yang tersisa, ya, wama fatakum, apa yang luput dari kalian, fatimmu, maka
sempurnakanlah setelahnya. Ini dia cara kita masbuk dalam sholat berjamaah. Adalah kita mengetahui, kita mengikuti saja, ya. Posisi mana imam kita ikuti. Kalau dia sedang ruku, kita ruku. Kalau dia sedang sujud, kita sujud. Yang ini kita lihat orang awam, Pak, ya. Kalau dia sedang sujud, ditunggu dulu sampai dia berdiri. Ya, ini awam, tidak mengetahui sunnah. Kita langsung, tapi takbir dulu, ya. Allahu Akbar. Langsung kita mengikuti imam. Ya, kita jumpai posisi imam bagaimana. Ya, itu hukum-hukum tentang masbuk. Maka sempurnakan, ya. Setelah itu berapa yang tinggal oleh kita, maka kita kerjakan setelahnya, setelah imam bersalam. Nah, dalil untuk itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah juga, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi SAW. Dia bersabda, "Idza sami'tum al-iqamah," ya. Apabila kalian mendengar iqamah, idza sami'tumul iqamah famsu ila shalah wa alaikum bisakinah wal wiqar wa la tasra'u. Ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu. Ini ulang lagi nih. Apabila kalian mendengar, kata Rasulullah SAW, apabila kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah kalian, ya, menuju sholat itu dengan keadaan sakinah, tenang, ya, dan tumakninah dan wiqar, ya. Jangan wala tasri'u, jangan bersegera, jangan, ya, bergegas, ya. Ma adraktum, apa yang kalian jumpai maka sholatlah, dan apa yang luput dari kalian maka hendaklah kalian sempurnakan. Nah, dua hadis ini ikhwas sekalian tentang berjalan ke masjid, ada dapat kita ambil faedah 4 faedah dari hadis 2 ini. Yang pertama adalah al-hathu 'alal masyi ila sholati bisakinah wa wiqar. Yaitu anjuran kepada kita untuk berjalan menuju ke sholat itu dengan tenang dan penuh wibawa. Dengan tenang, sakinah, ya. Itu dia. Yang kedua, apa yang kita wa anna man fatahu syai'un minas shalah fa alaihi, apa yang luput dari kita waktu yang sholat itu maka hendaklah dia sempurnakan. Jadi yang luput atau yang belum kita yang tinggal hendaklah kita sempurnakan. Fa idza dakhala ma'al imam fi raka'ah tsaniyah asbuhal ula. Ya, apabila dia menjumpai imam sudah rakaat yang kedua, maka hendaklah dia menyempurnakan, ya, rakaat yang pertama tadi. Jadi dia sempurnakan. Nah, yang ketiga adalah wa fihi annahu la ba'sa bil isra' ila shalah qabla al-iqamah. Nah, ini di sini. Wasilnya perlu kita catat lagi. Ya, yang ketiga poin ini. Pada hadis ini menyatakan bahwasanya tidak mengapa kita bersegera cepat menuju tempat sholat sebelum iqamah dikumandangkan. Ya. Jadi sebelum iqamah dikumandangkan, jadi kita segera berangkat, ya, cepat ke kita, tidak dilarang, ya. Ini dalam penjelasan ini. Yang terlarang adalah waktu iqamah sudah tunaikan langsung lari, ada tuh Pak, ya. Dia lari ke tempat jamaah. Ini tidak dianjurkan karena itu adalah menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah yang keempat, wa fihi azimu qadr shalah wa azimu qadr salatul jamaah. Ya, dalam hadis ini yaitu agungnya keutamaan salat dan keutamaan salat berjamaah. Ini salat berjamaah. Ya, kita skor dulu karena azan masuk, kita lanjutkan setelah azan. Wallahu taala alam. Baik. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah SWT, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan adab yang ketiga, al-adabus tsalis, ya, yang harus kita lakukan di masjid, ya, ketika masjid, yaitu adamu tasbiki al-asabi'. Apa itu? Tidak menyelang-nyela jari seperti ini, ya. Bisa dilihat adamu tasbik al-asabi', ya. Seperti ini, jelas itu, ya.
itu menyela-nyela jari di dalam masjid. Nah, maksudnya apa itu? Ai fi hali intizari shalah, yaitu ketika menunggu waktu sholat. Artinya menunggu sholat didirikan. Ya, kita tidak boleh tasbik jari ini. Ya, ini menimpanya. Nah, ini datang dari hadis Ad-Darimi dengan sanad yang hasan, datang juga dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man tawaddoa thumma kharaja yuridu shalah, barang siapa yang terlihat berwuduk kemudian dia hendak menuju salat, fa huwa fi salatin hatta yarji ila baitihi, ya, maka dia itu seolah-olah sedang dalam sholat. Ya. Jadi kita menunggu waktu sholat itu kita seolah-olah sedang sholat. Di masjid ini kita seolah-olah kita sedang sholat. Ya, jadi itulah keutamaan kita di dalam masjid. Hatta yarji'a ila baitihi. Sampai dia kembali ke rumahnya. Subhanallah. Ya, itu keutamaan kita berada di masjid menunggu ya waktu sholat ditegakkan. Nah, sampai kita pulang kembali ke rumah kita. Jadi itu keutamaan kita berkeinginan untuk sholat di masjid. Fala takulu hakadha, yakni yushbiku baina asobai. Janganlah kalian ya lakukan seperti ini, yaitu menyela-nyela jarinya. Yusbiku baina asobai. Ya. Fahuwa fi sholatin, dia dalam keadaan sholat. Ai fi hukmil musalla thawaban wa ajran nasallallaha min fadlihi. Maksudnya itu apa itu? Seolah-olah kita sedang sholat kita di dalam masjid ini, ya. Itu artinya dihukumi ya di dalam sholat itu, di dalam musola atau seolah-olah dia sedang sholat, ya. Maksudnya adalah dia mendapatkan pahala dan ganjaran ya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta terus keutamaan kepada Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya itu adalah dihukumi kita itu seolah-olah seorang sholat itu adalah mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang kita menunggu sholat ditegakkan. Fala taqulu hakadha, ai la taf'alu hakadha, jangan kalian lakukan seperti ini. Syabbak baina asabi, itu menyela-nyela jarinya. Ai wada'a asabi'ahu ba'daha fi ba'd. Jadi dia meletakkan tangannya dia sebagian yang lain dengan sebagian yang lain, seperti yang Anda contohkan ini. Jadi dilarang kita untuk menyela-nyela jari di dalam masjid menunggu waktu-waktu sholat kita. Nah, di sini ikhwas sekalian ada 4 faedah juga yang harus kita ketahui, ya. Yang pertama adalah larangan karahiyah tasbik al-asabi athna'i intizari shalah, yaitu larangan atau tidak disukai kita menyela-nyela jari ketika menunggu waktu sholat. Kita tidak boleh ya melakukan itu, karena itulah bentuk larangan atau tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Karena larangan itu bisa haram, bisa makruh, bisa ya, dan itu sifatnya. Ini di sini adalah karahiyah, itu tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah wa anna min asalib ta'lim al-mufidah at-taswir hissi kama fa'ala Rasulullah SAW. Jadi uslub ya pengajaran yang sangat berfaedah ya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu tatbikiyah. Jadi dalam ilmu pembelajaran, kalau ilmu praktek itu sangat mudah diingat. Lagi oleh anak kecil tadi ya, dia langsung mempraktekkan. Rasulullah langsung melihat, mencontohkan kepada para sahabat ya. Ini akan berbekas. Maka inilah uslub ta'lim, juga dilakukan oleh guru-guru dalam metode pengajaran ya. Maka contoh atau praktik itu sangat berbekas kepada anak didik kita. Nah, ini
Rasulullah SAW itu adalah sebagai pendidik, ya, sebagai guru, ya, yang mengajari para sahabat tentang hukum-hukum agama kita ini. Maka Rasulullah yang murabbi yang besar, yang agung, ya, sebagai pendidik umat, ya, dalam semua bentuk lini. Jadi, ya, maka beruntunglah kita menjadi pengikut setia Rasulullah SAW yang beliau telah ajarkan semua perkara agama ini, perkara hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan kita di dunia dan di akhirat. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini juga seperti wuduknya Rasulullah, kita berwuduk, tidak sembarang wuduk, tidak. Mandi juga dicontoh seperti yang telah berlalu. Telah diajarkan oleh Rasulullah bagaimana cara kita bangun tidur, ya, berwuduk, ya kan, mandi, berjalan. Ya, ini dicontohkan adab yang harus kita lakukan, ya, yang terpraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mencontoh, ya, Rasulullah SAW dalam beradab. Yang ketiga, ikhwah sekalian, adalah wa fihi fadilatul khuruj ila shalah ala taharah. Dalam hadis ini juga ada kandungan keutamaan kita keluar ke masjid menuju sholat itu dalam keadaan suci. Maka di mana disunahkan kita berwuduk? Hendaklah kita berwuduk di rumah kita, ya, kecuali batal, ya, kecuali batal. Maka hendaklah kita, salah satu sunnah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW itu dalam keadaan sudah bersuci, sudah berwuduk, berangkat menuju masjid untuk menunggu sholat. Kemudian wa fihi fadilatus salatul jamaah. Nah, dalam kandungan hadis ini juga ada dapat kita petik, yaitu keutamaan sholat berjamaah, ya, keutamaan sholat berjamaah. Hendaklah kita luzumul jamaah, hendaklah kita senantiasa, ya, untuk sholat berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ikhwas sekalian, ini Allah berikan kepada kita hidayah sehingga kita terus terpaut hati kita ke masjid-masjid Allah untuk sholat, kecuali kita dalam keadaan sakit, kecuali kita dalam keadaan safar, ya, atau dalam kondisi takut, maka ada rukhsah kita tidak berangkat ke masjid. Selagi kita dalam keadaan aman, tidak safar, tidak sakit, maka hendaklah kita berjamaah sholat di masjid. Ini keutamaan yang besar, karena mendapatkan pahala, ya, ganjaran berlipat ganda dibandingkan kita sholat sendirian. Nah, keutamaan sholat berjamaah sudah dibahas, ya, telah banyak pembahasan ini untuk kita ingatkan terus, bersemangat terus ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, ya, kita hendaklah mengunjungi masjid. Nah, kita langsung kepada adab yang keberapa lagi? Adab yang keempat. Al-adabur rabi'. Adamu dukhulil masjid bi raihatin ats-tsaum wal basal. Apa itu? Tidak masuk ke masjid dengan aroma bau bawang putih dan bawang merah. Bawang putih, ats-tsaum wal basal, bawang merah. Ya. Ini larangan, ya, untuk kita tidak masuk kalau kita dalam kondisi bau itu. Dalilnya, ikhwas sekalian, adalah dalam kitab Sahih Bukhari juga, fi Sahihain, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man akala thauman wa basal." Barang siapa yang memakan bawang putih atau bawang merah, ya, fal ya'tazilna, maka hendaklah dia menjauh, dan hendaklah dia menjauh tempat masjid kami ini, dan hendaklah dia wal yaq'ad fi baiti, hendaklah dia hanya duduk di rumahnya saja. Artinya apa? Jangan datang ke masjid. Ikhwas yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Wasabab fi dzalika, ya. Sebab itu adalah bahwasanya malaikat tata'adza, malaikat itu terganggu min ra'iyati hadhil ma'kulat, ya. Malaikat terganggu aroma
makanan ini, yaitu bau bawang merah dan bawang putih itu. Ya, ini yang bawang merah dan bawang putih, ya, ini mengganggu atau baunya. Nah, juga yang semisal dengan itu, ya, sama kita yang, apalagi maaf kalau kita alhamdulillah Pak, ya, selamat insya Allah. Lebih parah lagi adalah bau rokok. Nah, ya. Ini kalau bau rokok Pak, itu bajunya menempel kita. Kita tidak merokok tapi baunya melekat kita. Ya. Apalagi takmir masjid menyediakan asbak rokok. Ya. Ini masjid-masjid yang itu, Masya Allah ya, harus disingkirkan. Jangan ada asbak rokok di masjid. Tidaklah takmir masjid. Nah, sekarang alhamdulillah Pak, masjid-masjid sekarang sudah ada pengumuman, ya. Dilarang merokok di dalam masjid. Ya. Jangan ditulis bebas merokok, kawasan bebas rokok. Artinya bebas merokok, ya kan? Nah, ini dilarang merokok. Nah, ini bersih. Gitu. Dan juga bau-bau yang lain seperti itu. Ya, bau yang menyengat, ya. Maka hendaknya kita kalau masjid itu hendaknya sebelum kita berangkat bersih dulu, mandi dulu, ya. Nah, ini setelah olahraga, bau keringat, ya, mandi dulu. Ya. Nah, kecuali dia dalam keadaan ya menjaga ya, tidak bau badannya. Ya. Nah, ikhwan sekalian Allah SWT, ya, kita lanjutkan ini. Wa ma dzalika fa inna hadhil ma'kulat la yuhram aklaha. Ya, jadi walaupun demikian makanan ini tidak diharam kita makannya, ya. Maka Rasulullah SAW juga memakan bawang putih dan bawang merah dan juga bawang parai wal karath laisa haram. Nah, tidak haram. Jadi kita bayangkan nanti kita oh berarti itu Ustaz bawang merah, bawang putih, bawang parai haram dimakan. Ya, nah, enggak, bukan jatuh kepada haram hukumnya. Kenapa? Nah, ini ada dalil lagi dalam kitab Musnad Ahmad dengan sanad yang tidak mengapa. Datang dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya naha an al-karath, ya, melarang dari makan bawang parai, makan bawang merah, bawang putih, ya. Fakulna, maka kami tanya kepada Rasulullah, aharamhu, apakah ketiga itu haram ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, qala la, tidak. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaan, ya. Tapi Rasulullah adalah melarang, ya, melarangnya untuk maksud ke dalam masjid. Nah, ini diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abi Sa'id Al-Khudri juga, dia bersabda, ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, kami, ya, bersama Rasulullah dalam perang Khaybar, ya, dalam kondisi dalam perang Khaybar, peristiwa dalam perang Khaybar. Maka kami, ya, bersama sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ketika itu, ya, kami memakan bawang putih, ya, karena kondisi waktu itu sedang lapar, ya, kondisi sedang lapar, dalam kondisi perang itu mereka makan bawang putih, ya, banyak karena dalam kondisi lapar, ada itu yang dimakan, ya. Subhanallah, barakallahu fiik, ya. Nah, kita lanjutkan. Dalam kondisi semua para sahabat dalam keadaan lapar. Fa'akalna minha aklan syadidan. Maka kami makan dengan lahapnya dengan syadid, ya. Karena lapar, makan banyak. Ilal masjid. Kemudian setelah itu kami berangkat ke masjid. Fawajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium bau itu, ya. Mencium bau bawang putih tadi. Faqal, maka dia bersabda, "Man akala min hadhihi syajarah?"
al-khabithah syai'an fala yuqarribanna fil masjid. Siapa yang makan ini, yang syajarah, pohon yang khabithah ini, yang jelek ini, kata Rasulullah, maka janganlah dia mendekati masjid. Nah, itu ya. Maka para sahabat atau manusia ketika itu mengatakan, faqalan nas haramta, apakah engkau mengharamnya ya Rasulullah? Ya, hurrimat, ya, diharamkan ya. Jadi mereka bisik-bisik desa-desa itu berarti haram gitu ya, makan bawang merah, bawang putih ini. Sampailah ya desas-desus itu ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa balagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal, maka dia berkata, ayuhan nas, wahai manusia, innahu laisa bitahrim, dia tidak haram, ya, tidak haram di sisiku. Ma ahallallahu li walakinnaha syajaratun akrah rihaha. Ya. Allah telah menghalalkannya bagiku, tetapi dia sejenis tanaman atau yang aku benci baunya. Jadi Rasulullah tidak suka baunya. Yang lebih parahnya kalau bawang putih itu dimakan mentah. Ya. Pernah dicoba makan mentah waktu corona dulu, siapa? Obat corona dulu enggak? Makan bawang putih banyak-banyak kan? Nah, ini. Keringatnya bau putih. Nah, itu. Tapi kalau dimasak, nah, itu enggak bau ini. Bawang merah juga begitu, Pak. Ya, kalau dimakan banyak juga bau, ya kan? Nah, apalagi keringatnya, ya, makan bawang putih langsung. Jadi itu tidak disukai ya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak jatuh ke dalam haramnya, harus kita pahami kalau sekalian. Nanti kalau fatwa bulan nanti haram makan bawang merah atau bawang putih. Ya. Nah, kita lihat ada beberapa faedah dari hadis ini, dari adab yang keempat ini. Yang pertama adalah istafadu min hadhil ahadits karahah aklama lahu raihata kariha al musalli fil masjid li musalli fil masjid, yaitu tidak ya, disukai atau dibenci seseorang yang makan yang mengakibatkan bau yang tidak baik, karihah li musalli fil masjid, untuk sholat ke masjid. Jadi makan tidak saja makan bawang, ya, bawang putih atau bawang prei, tapi juga semacam yang bisa mendatangkan bau. Apalagi contoh yang lain? Apa? Durian. Nah, kok durian mangok lah, Pak, enak bau lah. Ini. Kalau bau durian tuh muntah gitu, Pak. Nah, sejenis itu apa lagi? Jengkol, jariang, apa? Ya kalau bisa kalau bisa disiwak dulu ya, bersih-bersih, atau makan dulu beras ya langsung supaya hilang ya. Nah, jadi itu lagi apa laginya? Petai ya. Nah, ada yang bau yang lain yang apa? Yang mendatangkan bau yang tidak baik ya. Itu ada untuk menjaga jangan jamaah saudara kita yang lain terganggu dan malaikat tidak senang dengan bau yang busuk ya. Maka itu untungnya kita bersiwak terus, melazimi siwak, ya, melazimi siwak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah wa fihi hirsul Islam ala mura'atil akharin. Nah, ini. Dalam hadis ini kan apanya? Hirsul Islam, yaitu kepedulian Islam, agama kita ini mura'ati al-akharin, itu menjaga yang lain. Apa itu? Menjaga orang lain, saudara kita, ya, tetangga kita. Jadi jangan kita mengganggu orang lain, ya. Kan itu kan sepele, Pak. Ya. Apalagi yang besar dari itu, ya kan. Nah, ini juga ujian juga, Pak, di jamaah kita ini ada ya, di masjid kita ini, ya. Ini sudah kita ruqyah juga, ya. Ini, tapi belum keluar juga apanya, keluar jinnya, Pak. Ya. Nah, ini apa mengganggu ya, ini karena dia ngakui karena dia apa namanya, dan pengakuan udah ada wiswas ya. Tapi kita bersabar, Pak, mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk khusyuk. Yang khusyuk itu kita yang khusyuk ya. Nah, ini apapun gangguan, kalau para sahabat Nabi dulu itu seperti Ali bin Abi Thalib,
Kalau dia ditusuk oleh panah itu, cabut panah itu waktu dia sedang sholat. Nah, jadi nggak terganggu kita yang lain, ya, apalagi suara-suara yang lain. Jadi khusyuk itu dalam hati kita, ya, kita sudah angkat takbir, nah kita khusyuk kepada Allah. Yang mengganggu itu dialah tanggung dosanya, ya kan? Jadi itu untuk kita khusyuk dalam sholat. Jadi anjuran kita adalah jangan mengganggu. Nah, di Islam sangat peduli, ya, agar kita jangan mengganggu yang lain. Nah, begitu keindahan Islam ini. Seperti yang telah kita bahas dalam adab-adab sebelumnya, menjaga adab berjalan, ya, dan yang lainnya. Yang ketiga, wa fihi masyru'iyati aklan ats-tsaum wa ghairi fi al-bukul mimma fihi min rahati karihah, ya, matbuhan kan atau ghairi matbuh liman qa'ada fi baitihi. Di sini yang ketiga adalah disyariatkan untuk makan bawang merah atau bawang putih, ya, yang itu dia memiliki bau yang tidak sedap. Kalau dia sudah dimasak, ya, atau yang lainnya, boleh dia makan, boleh dia duduk saja di rumah, ya. Kalau dia tidak dimasak atau dimakan yang dimakan langsung, ya, bau yang tidak baik, hendaklah dia berada saja di rumah, tidak pergi ke masjid. Kemudian yang keempat, yang kelima, ya, yang keempat, wa fihi masyru'iyatu aklat tsaum wa ghairi minal bukul mimma fi raihatin kariyah inda huduril masjid idza kana matbuhan, ya. Disyariatkan untuk makan bawang putih dan yang lainnya, ya, apa-apa yang tidak mendatangkan bau, mimma fihi raiyah karihah, yang tidak mendatangkan bau yang tidak sedap ketika hadir di masjid, apabila dia matbuhan, apabila telah dimasak, ya, telah dimasak bawang putih itu, telah dimasak bawang merah itu, tidak mendatangkan bau, maka tidak mengapa kita berangkat ke masjid. Nah, yang kelima, wa fihi annal malaikata takrah wa tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Itu di sini ada faedah bahwasanya malaikat sangat tidak suka, ya, sangat tidak suka, dan dia terganggu, ya, malaikat itu terganggu mimma yata'adza minhu banu Adam. Jadi malaikat itu terganggu seperti terganggunya anak keturunan Adam. Jadi kita terganggu, itu juga malaikat terganggu. Itu berarti bahwasanya di masjid Allah itu kita sholat bersama malaikat. Kita disaksikan oleh malaikat. Seperti kita hadir hari ini, ya, hadis yang sahih, kita dinaungi dan dipayungi oleh malaikat. Subhanallah. Ini tempat yang indah, ya. Ini senantiasa kita didoakan oleh Rasul, oleh malaikat. Allahumma arham fulan, ya Allah rahmati si fulan, sampai kita keluar dari masjid ini, ya, didoakan, dimintakan langsung oleh malaikat kepada Allah yang di langit. Subhanallah, ini tempat yang indah, tempat yang kita memperbanyak zikir, memperbanyak pundi-pundi amal kita. Mana lagi tempat yang paling indah di dunia ini yang kita hadir, ya, dan dicatat dan didoakan oleh malaikat. Orang soleh aja mendoakan kita, Pak, kita bangga, bahagia, apalagi malaikat mendoakan kita. Maka kerugian kepada kita orang yang tidak mau ke masjid, ya. Seterusnya, wa fihi annahu laisa lin nabi sallallahu alaihi wasallam an yuhram syai'an innama tahrim lillah azza wa jalla, ya. Dalam hadis ini juga faedah ini bahwasanya Nabi tidaklah, ya, mengharamkan sesuatu, ya, Nabi tidaklah mengharamkan sesuatu kecuali apa yang Allah telah haramkan baginya. Jadi Allah yang mengharamkan, tidak berhak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan kecuali apa yang telah Allah haramkan. Apalagi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini manusia mengharamkan lebih, karena dia itu syari', yang membuat syariat itu Allah, tidak manusia, dan Rasulullah pun tidak bisa mengharamkan kecuali yang Allah haramkan baginya. Inilah, Pak, bagaimana orang-orang manusia yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan.
Subhanallah ya. Ini luar biasa bentuk dosa yang besar. Seperti apa contoh? Nah, ini yang di kita ini banyak Pak, enak. Ada yang mengharamkan ikan, ya. Haram namanya itu Pak ya. Ikan yang enak-enak dilarang. Nanti kalau dimakan mati gitu ya. Ini kalau sudah derajat sudah yakin itu membinasakan, itu syirik akbar. La haula wala quwata illa billah. Ya. Terus yang terakhir, wa fihi annal hikmah, bahwasanya hikmah dari larangan ini, wa fihi annal hikmah minan nahi la yuaddi bi rahatil khabitha, ya. Yaitu bahwasanya hikmah larangan di sini yaitu jangan kita mengganggu ya dengan bau yang busuk tadi, bau yang tidak enak tadi ketika hadirnya malaikat dan juga Bani Adam atau anak Adam atau kaum muslimin. Ya, ini hikmah larangannya. Maka hendaklah kita senantiasa menjaga ya bau badan kita, duduk kita dalam masjid, hendaklah kita memakai yang harum. Terutama lagi kita disuruh untuk memperbanyak memakai wangi-wangi atib ya, dan inilah salah satu sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita pakai ya, apalagi pengurus masjid, takmir masjid menyediakan bukhur ya di rumah-rumah Allah ya. Kemudian tikarnya di vakum, dikasih parfum. Ini Pak, kalau kita sujud di sebuah masjid tuh udah 3 waktu masih lengket baunya, ya enggak? Sejadahnya enggak pernah dicuci. Ya, maka Islam bukan seperti itu. Maka rumah-rumah Allah ini harus kita jaga kesuciannya. Dan juga kita jaga ya kebersihan diri kita, bau dan segalanya, jangan mengganggu malaikat dan jangan pula mengganggu saudara-saudara kita muslim yang lainnya. Wallahu ta'ala alam, demikian mungkin pembahasan kita, insyaallah kita akan lanjutkan pada poin berikutnya, yaitu adab yang kelima. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan dari pembahasan ini yang ragu, kalau ada dipersilakan. Kalau tidak ada pas seperti ya, alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an. Atau siapa yang bisa mengulang 4 poin tadi? Ada ingat? Khalasah dari kesimpulan Bapak kajian kita malam ini, ada 4 tadi adab yang kita lakukan di Masjid Allah. Nah, selain Ustaz lain, itu Sumargono. Ya, yang pertama, insyaallah, tabarakallah. Ya, yang pertama doa. Hafal doa ini. Coba baca doanya. Nggak tanpa konsep, bisa. Allahumma ja'al fi qalbi. Ya. Wa min amami nura Allahumma atini nura. Barakallahu fik. Yang pertama, yang kedua? Ya, dan dia tentu maknina. Yang ketiga? Dan yang keempat, terakhir, yang tidak baik, jangan memakan bawang merah, bawang putih atau bawang perai atau yang semisalnya. Demikian Bapak Ibu ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini, semoga berfaedah kepada kita semua. Benar ini datang dari Allah dan salah datang dari kita sendiri. Ini datang
dari syaitan mohon ampun. Kita tutup dengan membaca khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.